Oke, selamat malam teman-teman. Ini ada pertanyaan mengenai agama. Menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan agama? Dari Buddha dulu, Buddha. Hmm. Suwandi. Kalau dari Buddha itu agama itu kepercayaan masing-masing, Bang. Itu dari Buddha ya. Kalau yang dari Muslim? Kalau dari saya Bang, untuk ketenangan batin dan memiliki keterbatasan untuk melakukan suatu hal. Itu yang dari Muslim ya. Oke, oke. Dan yang untuk dari Kristen? Nggak tahu Menurut nih. Kristen gimana, Will? Kalau menurut saya Bang, itu pedoman kita berbuat Bang, mana yang baik, mana yang betul. Mana yang baik, mana yang benar, terus mana yang jahat, mana yang buruk. Itu yang dimaksud agama ya. Kalau untuk Konghucu si Pincen, si siapa? Marco. Si Marco ya. Kayak kepercayaan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ya, hamba kepada Tuhannya lah gitu ya. Ya Marco ya. Terus serta bagaimana menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk si Suwandi lah dulu yang dari Buddha. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari itu lebih ke kita saling mengasihi sesama manusia sih, Bang. Sesama makhluk hidup lah ya. Sesama makhluk hidup. Kalau pendapat yang dari Muslim gimana pendapatnya? Lakukan sesuai perintah yang diperintahkan dalam agama dan lakukan terhadap sesama manusia. Ya. Untuk ini ya menerapkan agama ya dalam ya. Oke. Pendapat yang Kristen? Si William? Ya, sebenarnya simpel sih. Jalankan aja 10 hukum perintah Tuhan. 10. Oh, kalau di Kristen ada 10 perintah Tuhan Ya, ya. ada. Itu dari hukum Taurat. Tauratnya. Oke. Ya, Kalau yang dari Konghucu ini si Marco gimana pendapatnya? Menghormati leluhur, orang tua, atau menambahkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Iya. Berarti peran agama dalam kehidupan sehari-hari ini bagus lah ya untuk semua agama lah ya kan. Intinya seperti itulah jelas lah ya. Bang. Ya, jelas lah Bang. Oke. Next untuk pertanyaan kedua, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Pendapat dari yang Muslim dulu. Kembali lagi yang seperti yang pertama, untuk memiliki batasan. Ya, seperti batasan untuk membuat hal yang tidak manusiawi dan memahami apa yang dampak buruk terhadap kita. Berarti aturan-aturan lah gitu ya maksudnya ya. Iya, betul. Oke, ya. Kalau untuk yang ini pendapat Buddha, Suwandi gimana? Mengapa manusia Sama memerlukan paling agama? Sama ya. sama paling kayak Islam, cuman ya kalau tanpa agama mungkin di dunia itu nanti sesama manusia itu saling mencelakai. Saling bunuh-membunuh lah ya kan. Tidak ada Ya, batasan lah gitu ya, Suwandi ya. Oke. Terima kasih. Dari si William, mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Agama ya, Pak. Kenapa kok kita perlu agama ya, Bang ya? Sebenarnya gampangnya begini, Bang. Kalau misalnya kita perlu agama, kan kita juga punya pedoman. Pedoman untuk mana yang kita buat baik, mana berbuat buruk, kan semuanya dari agama, Bang. Contohnya dari kita berpolitik aja pun diatur dari agama loh. Oh iya. Berarti sama lah. Semua itu berarti aturan lah, pedomannya. aturan dalam hidup lah ya kan. Kalau mengenai mengapa
memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari kita ya kan. Iya, betul Bang. Untuk Kong Ucu gimana Ucu? Apa ada tambahan? Untuk membangun karakter yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia. Menurut pendapat teman-teman lah. Jadi kalau orang yang nggak beragama itu seperti apa dalam hal ini? Siapa yang bisa jawab? Kalau aku ya Bang, ya biasa aja. Menurut saya biasa aja sih Bang, orang nggak punya agama. Kadang begini Bang, orang yang nggak punya agama aja bisa lebih baik daripada orang yang beragama Bang. Oh ya bener kayak ateis lah ya kan, dia percaya Ya, ya kan, orang yang dia tetap ateis. aturan lah gitu ya. Ya, tapi kan mereka kan setidaknya punya kode etik sendiri. Ya betul bilang betul lah. Ya. Berarti peran agama pun penting. Ya semua Nah, itu memang harus ikut aturan lah ya kan kehidupan ini ya. ya Bang, karena kan orang beragama atau nggak beragama kan tergantung kita sendiri juga, dari orangnya juga. Iya betul William. Oke, selanjutnya yang pertanyaan ketiga ini, apa pengaruh agama untuk semua agama lah ini, terutama yang Muslim. Muslim gimana pendapatnya? Apa pengaruh agama itu? Pengaruh agama ya kembali lagi ke diri sendiri juga sih kalau pengaruh agama. Kalau misalnya di kami sih pengaruh agama itu bisa. Saudara Abdillah, mic Anda di mute. Tes. Ya. Gimana tadi? Cut ini Bang, cut Si ya Bang Abdul. ya. Cut ini ya Bang. Ah, Oke, 1, apa 2, pengaruh agama ya? 3. Kalau di kami sih untuk pengaruh agama itu kembali lagi ke orangnya sendiri sih ya. Kalau misalnya di kami itu seperti ya belajar bagaimana bertoleransi sesama apa beda hal dalam perbedaan dan lain-lain. Kan banyak itu gitu. Sama gitu ya, sama. Iya betul. Iya. Oke, terima kasih. Kalau untuk yang Kristen William, gimana William? Kalau itu sih cuman jadi aturan berbuat sih. Kalau misalnya kita mau berbuat gimana, apa yang kita dapat, apa yang kita itu berapa dosa yang misalnya kita mau berbuat ini Berarti termasuk dosa atau termasuk perbuatan baik gitu. berarti seperti inilah, apa yang kita tanam itulah yang kita panen gitu ya kan. Itulah yang Ya, kita tuai gitu ya Will ya. ya lebih tepat Berarti ya. berbuat baik dapatnya baik gitu. Kalau berbuat jahat ya dapat resikonya gitu ya kan. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya di itu Untuk adanya yang namanya Buddha? pembalasan. Iya betul. Sama bang, Kalau yang sama untuk si Buddha yang cuman si Willy. sama ya. Sama. Semua untuk yang Konghucu juga gimana? Sepakat ya? Sama bang. Apa peran agama itu? Sama. Oke. Kita lanjut lagi ya. Untuk pertanyaan keempat, menurut agamamu, apa agama ini diposisi sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, gitu, atau berbagai pelarian atas ketakberdayaan yang meliputi keputusan atau agama telah memerankan sebagai spiritual kehidupan yang aktual sehari-hari. Nah, gimana itu? Ini untuk yang Muslim lah dulu. Gimana ini? Menurut Anda, agamamu apakah agama ini diposisi sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari ya gitu. Maksudnya yang terpisah ini berarti ibaratnya kita kalau Muslim, saya kan Muslim, itu sholat kita tidak sama dengan kehidupan sehari-hari atau memang itu udah menyatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang Muslim lalu. Sesuai Gimana? dengan sesuai yang sudah tertulis itu sudah menyatu dalam kehidupan kita. Nah, walaupun kita lagi sedang tidak berdaya, nah kita kembali lagi ke aturan yang setelah ada gitu.
Jadi udah hal spiritual kita lah Iya, gitu. iya, iya. Berarti Untuk kita menemukan ketenangan iyalah ya, batin. Ya. batin. Iya, 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 iya. Makasih Abdul. Ya, betul-betul sama lah. Ini emang ritual ini emang perlu kalau untuk umat muslim ya. Apalagi yang 5 waktu itu ya kan, wajib kan. Oke, untuk yang Buddha gimana? Andi, Untuk ritual ini di Buddha itu sudah jadi kehidupan sehari-hari, Bang. Jadi hari-hari ya. kita tetap ada yang namanya pagi selalu berdoa. Iya, iya, iya. Berarti Kenapa ada beres? pokoknya setiap mau aktivitas ada doanya lah gitu ya, Suandi ya. Iya, Bang. Ya, seperti kami pun mau kemana-mana pun tetap harus wajib berdoa biar dapat keselamatan ya kan di jalan di mana gitulah seperti Selamat itulah ya. makan. Nah, Mm-mm. untuk yang Kristen gimana si William? Kalau ini sih lebih ke privasi sih Bang. Kalau misalnya itu Bang, privasi kita sendiri Privasinya sama yang ya Bang, lebih kita mau ngomong sama siapa misalnya kita. Kalau menurutku sih sebagai ritual yang terpisah Bang dari kehidupan sehari-hari. terpisah ya. Ya Iyalah. soalnya kan Oh, kita jadi juga banyak kegiatan kerja gitu, ibadah ya ibadah gitu, nggak bisa balance ya lah gitu ya, Bang kayak ya. gitu. Oh, Ya ada oke kalau ada waktu kita privasi sendiri. oh, tapi ya tetap sepakat ya kan. Kalau agama itu yang perlu ya kan. Nah, untuk si Marco gimana? Ada pendapat lain? Si Marco? Marco? Kewajiban Hmm, itu apa? Nah, ya. Oh, Sepertinya sebenarnya iya Bang, Marco, Marco lagi gangguan Bang. iya, sama ini pun gangguan juga. Oke, Lagi gangguan juga. next lah ya, yang pertanyaan Iya terakhir boleh. aja lah ya. Oke, Iya. untuk pertanyaan terakhir ini, menurut agamamu, apakah cara beragama mereka sampai ke akar paling dasar, sampai pada ruh agama atau sekedar identitas untuk mengukuhkan rasa percaya diri bahwa mereka telah beragama? Lalu berakhir dengan kebanggaan beragama dengan cara menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya. Ini maksudnya gini, eh apakah agama itu hanya sekedar KTP atau gimana? Kalau agama Muslim kan ada agama KTP gitu kan. Nah ini gimana ini? Atau memang agama itu yang diprioritaskan? Menurut yang Muslim gimana? Cara beragama yang Kalau ini kalau misalnya yang pelajar gitu ya Bang ya. Untuk awal Ah, niat sih misalnya kan ada orang tuh yang hanya agamanya tuh keturunan dari lahir kan. Ada kan begitu kan ya. iya iya benar-benar. Kita kan Iya banyak iya iya. gitu kan. Nah, itu Iya ya iya benar. ada juga orang yang seperti itu juga hanya KTP doang. Namun ya nggak masalah Hmm. di awal KTP, tapi di ujungnya memang harus kalau sesuai perintah itu memang harus Mm-mm. sampai dasar. Kita sampai mengetahui apa saja yang diperintahkan dan yang wajib-wajibnya apa gitu. Iya, sama dalil-dalilnya itu lah ya kan. Iya, betul. Semuanya lah ya. Oke, oke. Untuk yang Buddha gimana, Swandi? Dengan pertanyaan ini. Di dalam Buddha itu kita itu nggak memaksakan manusia itu untuk wajib berdoa sih. Paling kalau orangnya udah siap baru apa lo berdoa. Hmm?
Ya, Sondi. Ya, itu aja Bang. Baik. Oke. Agak nge-lag sedikit ini sih. Untuk yang Kristen gimana, William? Sebenarnya simpel aja sih Bang, kalau misalnya kita ya kalau kita mau belajar ya dari paling dasar pun bisa. Apa kita Bisa. harus meneguhkan rasa percaya diri bahwa kita telah beragama ya? Sebenarnya nggak tentu juga, nggak harus loh Bang, nggak harus kita mau. Nggak harus ya, Kalau kita Will. mau percaya Iyalah. diri ya. Soalnya kan Kan kalau iya. menurut saya loh Bang ya, ini mungkin agak beda sama orang lain. Agama itu privacy. Iya. Iyalah privacy bersama. Nggak inilah, nggak mesti awak ada agama baru timbul rasa percaya diri, nggak seperti itulah ya Will ya. Yang nggak beragama pun nggak ada perlu, juga Bang. ya kan. Ya maksudnya gitu. Untuk Jangan Konghucu sampai gimana untuk Konghucu? Untuk si Marco ada pendapat? Lagi ada gangguan jaringan ya, Bil? sepertinya otaknya nggak nyampe Bang. Back ke situ ya. Ya udah nggak masalah. Oke. Terima kasih lah buat teman-teman semua ya udah meluangkan waktunya. Ya, Terima kasih banyak ya, lah ya. Bang. Mungkin sampai di semoga sini aja sukses. pertanyaannya. Ya Bang. Semoga Oke, mungkin makasih besok banyak ada ya. jalan. Yuk. Oke Bang, Amin. makasih Bang. Yuk, makasih ya Thank you, semuanya ya. Bang. Yuk. Thank you.